Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Muji Channel. Dan buat dulur semua, semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di bulan Ramadan ini dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa melaksanakan beribadah dengan sehat sehingga sampai selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah dulur, saya akan berbagi sedikit ya untuk trik-trik kita mudik lebaran menggunakan kendaraan. Yang pertama adalah kita harus mengecek ya tahun produk dari ban ini. Nah, ini tahun produk ban ini yang kita waspadai, jangan sampai terlalu tua bannya ya sehingga getas. Nanti kalau sudah getas bisa meledak itu dulur, meledak mendadak ya, karena mungkin kadang muatannya nggak seperti biasa, berhubung mau mudik tadi ya agak overload, jadi bannya menahan tidak kuat sehingga meledak. Yang kedua adalah baut-baut ya dulur. Seandainya dulur itu memeriksakan baut ke bengkel ban, itu ya jangan percaya 100%, ya harus kita ulang lagi untuk baut-bautnya dari keempat titik ya, keempat titik ban ini kita cek semua, kita kencangi. Nah, seperti tahun-tahun di ban ini keempatnya juga kita cek. Nah, kalau punya saya ini kebetulan ini belum lama ini bannya ini. Kembangnya juga masih lumayan bagus. Terus yang berikutnya adalah bagian penerangan ya dulu. Penerangan seperti lampu, lampu-lampu depan ini harus kita bagusi ya, karena kalau lampunya kurang terang nanti di jalan banyak kendala, bisa jadikan jalan banyak rusak. Jadi kita menghantam lubang-lubang itu dulu, itu yang harus kita ini hindari. Selanjutnya harus kita cek ya bagian pengereman. Pengereman ini bisa kita cek dulu dari posisi minyak rem. Nah, ini posisi minyak rem ini, nah di situ pas aturannya bagian up ya, maksimalnya itu apabila minyak rem ini selalu berkurang dulu, itu berarti ada kebocoran. Nah, kebocoran itu kita cek dulu dari keempat roda ya, bagian bawah. Kalau memang di bagian keempat roda di bagian bawah itu tidak ada yang bocor, itu kemungkinan minyak rem ini dia bocor lari ke dalam itu vakum ya, ke dalam vakum itu yang bulat hitam itu belakang, ke chamber. Nah, dia mengisi ke dalam chamber itu, bocor ke sana. Nah, itu harus segera diperbaiki karena akan menimbulkan masalah juga apabila minyak rem ini akan bocor ke dalam itu. Ya, di samping bisa habis juga akan bermasalah untuk kinerja vakum ya dulur. Yang kita cek berikutnya adalah sistem pengecasan. Nah, sistem pengecasan atau dinamo cas atau alternator. Nah, ini dulu alternator. Alternator ini harus kita cek posisi cool boosternya. Cool booster atau orang bilang itu arang, di dalam ini ada arangnya ya dulu. Nah, pas arang itu kita buka ini di dalam ini, cover ini kita lepas dulu, ini cover ini dilepas dulu. Nanti di bagian soket ini di dalam ini ada arengnya, itu cool boosternya di sini. Jadi ada baut dua kecil-kecil, baut dua itu dilepas sehingga bisa ditarik keluar. Nah, setelah ditarik keluar kita cek masih panjang atau tidak cool booster itu. Jangan-jangan sudah pendek, nanti baru berangkat di pertengahan jalan tol habis lagi si areng itu. Nah, mobil akan mogok ya dulur, karena dia tidak ngecas lagi.
Nah, yang paling penting di situ memang sepele tapi itu mudah dulu, itu ndak usah ke bengkel ya, perlu kita buka ini covernya ini sama soketnya ditarik keluari. Nah, di situ di dalam ada cool boosternya. Yang berikutnya adalah bagian kipas radiator atau extra fan ini. Nah, kipas radiator, nah ini kita waspadai apabila kipas ini sudah menjadi pelan. Nah, dia putarannya pelan atau tekanan anginnya kok kecil. Nah, itu harus kita waspadai. Atau juga bisa kita bilang suaranya lebih halus. Nah, kalau suaranya lebih halus itu berarti putarannya kecil. Nah, itu akan berbahaya juga dulu. Nantinya akan panas radiator ini. Kalau ini putarannya kurang sehingga radiator akan menjadi panas. Setelah panas, lama-lama bukannya makin dingin karena sudah panas sehingga kipas itu juga makin lemot. Nah, sudah lemot sehingga air itu mendidih. Nah, setelah mendidih dia akan keluar lewat lubang ini dulu. Nah, lubang cadangan itu di tangki cadangan itu, tangki air cadangan. Nah, kembali ke tangki air cadangan sehingga yang di dalam radiator lama-lama habis sehingga panas overheat terus mati mesin. Nah, setelah mati, nah itu banyak masalah dulu. Kalau semobil sering overheat begitu biasanya banyak masalah. Ya kalau mungkin sekali dua kali bisa jadi aman, tapi kalau berturut-turut, nah kemungkinan akan menjadi kebocoran dari pak deksel ya, silinder kop. Nah, pak silinder kop itu, pak deksel itu akan bocor. Kalau sudah dibocor di situ sudah, ya otomatis kita nggak bisa menggunakan kendaraan kita, harus di bengkel dulu diperbaiki. Untuk mengatasi itu, ya itu tadi dulu, harus kipas itu selalu keadaan fit. Jangan sampai kita kurang mengecek dengan extra fan ini, karena ini yang paling penting ya untuk sistem pendinginan untuk jarak jauh ya. Saya kira demikian ya dulur, itu yang trik-trik yang harus kita perlu waspadai ya di dalam kinerja untuk mendukung perputaran mesin ya. Nah, itu saja dulu, semoga konten yang saya bagi ini bermanfaat bagi dulur semua. Apabila yang sudah tahu tentang ini ya mohon diabaikan saja. Bagi yang belum, ya semoga bisa menambah ilmu yang bisa manfaat. Marilah kita sama-sama berbagi agar kita menjadi orang yang beruntung dan tidak susah dalam perjalanan kita, tidak banyak gangguan dan segala macam. Oke dulur, terima kasih, mohon subscribe, komen dan like dan berbagi ya. Bagi yang ini silahkan dibagikan. Moga-moga konten saya ini kedepannya akan lebih berkembang lagi. Dan bagi dulur yang akan bertanya selain kerusakan di sini, silakan, akan saya jawab dengan apa yang saya bisa semampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.